Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofia MBR Tarigan AMD, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 24, kelompok 4, nomor absen 32. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, yang disingkat menjadi aneka, di mana A adalah akuntabilitas, N adalah nasionalisme, E adalah etika publik, K komitmen mutu, A anti korupsi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Nah, sebelum itu mari kita mengetahui apa perbedaan dari akuntabilitas dan responsibilitas. Di mana akuntabilitas adalah mengacu pada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian organisasi, dan akuntabilitas ini termasuk dalam pencapaian target. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Dan itu kita hanya melakukan perintah atau tugas dari atasan. Nah, aspek akuntabilitas itu ada 5. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5, yaitu hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua adalah hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjelaskan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, dan serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil yang telah dilakukan. Yang keempat adalah konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif. Akuntabilitas dimaknai sebagai sesuatu hubungan dan proses yang direncanakan. Dan setelah itu kita masuk ke lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua itu transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Kemudian memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, seperti undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Dan yang kesembilan adalah konsistensi. Menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dan sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap pencapaian lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Nah, bagaimana kita sebagai PNS menjadi PNS yang akuntabel? Yaitu yang pertama, menyimpan dan penggunaan data, mengambil keputusan secara transparan, menyimpan informasi yang bersifat rahasia. Kemudian yang kedua, konflik kepentingan, memastikan
yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Yang keempat, menghindari perilaku curang. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan wewenang untuk kepentingannya pribadi. Nah, bagaimana cara kita menjadi PNS yang akuntabel di lingkungan kerja? Yang pertama itu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan segera melaporkannya. Kemudian konsistensi, di mana kita harus datang tepat waktu dan memulai absen pagi dan sore. Integritas, di mana integritas ini kita membuat laporan, contohnya di Kabupaten Karo yaitu mengisi SIMADA untuk kegiatan kita setiap hari dan dilaporkan. Kemudian kepercayaan di sini adalah data-data kelompok tani. Jadi kalau misalnya nanti kita memberikan kepada orang lain untuk NIK dan nomor handphonenya kita hapus. Kemudian keseimbangan, jika pada saat kita bekerja kita juga membutuhkan refresh. Kalau misalnya pada saat bekerja kita sudah merasa mumet, kita boleh keluar. Baik, terima kasih dari saya.